Kegeraman Ruben Onsu akhirnya memuncak usai beredarnya momen yang memperlihatkan putri bungsunya, Tania, memijat Giorgino Antonio di rumah yang dahulu dibangun Ruben untuk keluarganya. Momen tersebut sontak memancing perhatian besar publik dan menjadi perdebatan panjang di media sosial. Makin hari makin kelewatan. Aduh, Tuhan. Ini loh, anak Sarwenda disuruh, ya, entahlah disuruh atau keinginan anak sendiri, mijitin si Cio itu, siapa ya, cowoknya Sarwenda itu. Please dong, hati-hati yang namanya anak perempuan, apalagi anak perempuan itu loh. Aduh, ampun, tolong dong ada batasannya Sarwenda, janganlah seperti itu. Apalagi lagi mempromosikan endorsementnya. Apa? Endorse apa? Kasur supaya terlihat kuat, didudukin oleh banyak orang gitu. Gak boleh lah kayak gitu. Itu namanya eksploitasi anak dan membuat anak menjadi sesuatu yang gak nyaman nantinya. Please dong, tolong orang tuanya berpikir. Jangan hanya karena cuan aja kalian menghalalkan segala cara, apalagi terhadap anak kecil gitu loh. Tolonglah. Nanti kalau sampai terjadi apa-apa baru deh nangis-nangis. Sekarang dia itu bukan siapa-siapanya anak itu. Dia itu masih om lah gitu ya. Om pacarnya ibunya gitu. Tapi kan mereka orang tua saja sekarang sudah dilarang anak-anak melakukan seperti itu. Pijit-pijit dan sebagainya. Nggak seperti dulu. Dulu mah bebas karena itu orang tuanya. Sekarang tidak. Kita sebagai orang tua harus membatasi mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat kita kebersamaan. Setuju gak sih guys? Menurut saya ini gak lazim dan ini aneh dan ajaib gitu loh. Kok ada seorang ibu melakukan kebebasan untuk anaknya seperti itu? Aduh, mana KPAI? Mana nih? Kalian kalau yang kayak gini-gini biasanya gercep. Ini anak artis loh, ya kan? Please. Apalagi ini diekspos ke media sosial. Gak baik itu. Itu memberikan contoh yang gak benar. Paham ya? Saya bersuara, terus bersuara karena ini menyangkut kesehatan mental bagi anak-anaknya Ruben. Dan ingat ya, Ruben itu bukan mantan ayah, tapi dia adalah ayah kandung buat anak-anaknya. Oke? Tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Yang ada mantan istri atau mantan suami. Aduh, ampun ya. Coba guys, kita diskusi di sini. Apakah pantas dia melakukan seperti ini? Banyak netizen menilai kejadian itu meninggalkan jejak digital yang kurang baik bagi anak-anaknya. Terlebih rumah tersebut merupakan tempat yang penuh kenangan perjuangan Ruben demi keluarga kecilnya. Rumah mewah yang dibangun Ruben dengan kerja keras dan penuh cinta itu kini justru menjadi sumber luka batin baginya. Apalagi kehadiran Giorgino yang disebut kerap keluar masuk rumah tersebut membuat publik semakin ramai berspekulasi. Tak sedikit netizen yang menilai Ruben sebagai ayah kandung perlahan seolah dijauhkan dari kedua putrinya sendiri. Di sisi lain, kedekatan Sarwenda dengan Giorgino justru semakin sering diperlihatkan di media sosial. Kok bisa sama janda? Nah, ini aku kasih tahu, janda ini janda spesial, gitu, janda gratis, gitu. Jadi asal kamu tahu aja, gitu. Siapa yang nggak mau sama Mamio, gitu. Saya kasih tahu aja, oke? Dan balik lagi, aku orangnya kalau cari pasangan, aku segini ya guys, aku tahu setiap orang ya itu ada masalah. Ayo cepetan, dia ada 13 ini siang renet guys. Aku disamperin cowok udah gantung, pura-pura diem dulu guys, nanti aku grogi. Ada cowok ganteng yang mau kenalan sama aku. May I know your name? Jawab dong Bud. Iya dia mau teman. What's your name, baby girl? Why are you laughing? Nothing. May I know your name? Yes. What's your name? Oh iya, tadi ada pas aku live ada orang bule lewat gini sama aku. Ya, kata hai. Dia kayaknya masih kuliah, masih kuliah atau SMA kayaknya. SMA itu. Oh, dia nggak tahu kali gue udah tua. Karena gue lebih pendek daripada dia. Lebih pendek atau awet muda saya? Lebih pendek lah. Lagi nemenin ABG pacaran guys. Sambil cari duit.
Ini mereka dari belakang. Ini aku kayak ngasih asupan terang-terangan kalau kayak gini. Ini asupannya terang-terangan ya guys. Iya megang. Iya gak bisa begini. Apa mau di sini kan? Ada filter guys, semua filter gue ngambil. Mam, ini anak-anak mami yang lagi nonton juga pada mau pesan katanya. Mau pesan apa kalian? Ini aku aja nggak tahu mau pesan apa, seriusan. Situasi itu membuat dukungan publik terhadap Ruben semakin besar. Banyak warganet merasa iba melihat perjuangan Ruben yang selama ini bekerja keras demi keluarga. Namun kini harus menahan rindu karena sulit bertemu Thalia dan Tania. Di tengah polemik yang terus berkembang, Ruben memilih memberikan jawaban dengan caranya sendiri. Bukan lewat amarah atau sendirian, melainkan melalui pembuktian nyata. Beberapa waktu lalu, persoalan mengenai kejantanan Ruben sempat disinggung oleh Sarwenda dan ramai menjadi bahan pembicaraan publik. Namun Ruben seolah membalas semua itu dengan prestasi yang mencengangkan. Coba di momen kampanye besar 66, Ruben berhasil menjadi top skor penjualan tertinggi di platform TikTok. Pencapaian fantastis tersebut langsung viral dan disebut menghasilkan omset miliaran rupiah hanya dalam waktu singkat. Keberhasilan itu membuat banyak orang kagum. Di tengah tekanan hidup, persoalan rumah tangga, hingga polemik hak asuh anak, Ruben tetap mampu berdiri tegak dan membuktikan dirinya masih menjadi salah satu entertainer sekaligus pebisnis paling berpengaruh di Indonesia. Tidak hanya itu, Ruben juga disebut mampu melunasi berbagai kewajiban finansialnya dalam waktu cepat. Hal tersebut sekaligus membantah berbagai spekulasi yang selama ini berkembang mengenai kondisi ekonominya. Publik pun menilai Ruben sedang berusaha bangkit perlahan demi masa depan anak-anaknya. Semua kerja keras itu dilakukan bukan sekedar demi pencapaian pribadi, melainkan demi membuktikan bahwa dirinya tetap mampu menjadi ayah yang bertanggung jawab. Dukungan netizen kini semakin deras mengalir kepada Ruben Onsu. Banyak yang berharap polemik ini segera menemukan jalan damai agar Thalia dan Tania bisa kembali merasakan kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya, terutama Ruben. Karena sebesar apapun konflik orang dewasa, seorang ayah tetap akan selalu memperjuangkan anak-anak yang paling ia cintai. Dalam pembicaraan Ruben dengan saya itu sudah masuk dalam pembicaraan, ya. Kalau misalnya anak-anak ini tetap tidak didorong untuk bisa ketemu dengan ayahnya, ya, jangan salahkan anaknya gitu. Karena di bawah umur itu kan kalau ada apa-apa pasti yang bertanggung jawab adalah orang tuanya, ya. Jadi janganlah artinya itu kita membalikkan. Tanya anaknya gitu. Anaknya masih di bawah umur, dia nggak akan tahu apa yang baik buat dia. Makanya dia selalu perlu orang tua. Makanya dibilang harus harus ada orang tua asuh. Harus dalam pengasuhan, atau kalau misalnya hukumnya dalam pengampuan gitu loh. Jadi jangan lempar ke anaknya gitu loh. Anaknya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang kalau di lingkungan itu terus menerus, mungkin patut diduga ayahnya jadi bahan omongan, ayahnya kemudian dikecil-kecilkan. Sementara di dalam ruang publik aja ayahnya berani disindir dengan kata-kata cong atau hewan gitu misalnya, kan patut diduga kan dalam ruang tertutup mungkin saja itu sering terjadi, dan itu pasti akan mempengaruhi psikologis anaknya. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang dewasa yang ternyata juga tidak bersikap dewasa, ini kan tidak aman, ya. Inilah yang menjadi pembicaraan saya dengan Ruben, wacana untuk melakukan upaya agar hak asuh itu bisa diambil oleh Ruben. Dan menurut perhitungan kami, bisa saja tidak seperti itu. Tapi kalau menurut perhitungan kami, jika itu dilakukan sekarang dengan kondisi yang sekarang sudah semakin terbuka, dengan kondisi yang sekarang sudah semakin tahu bagaimana karakter masing-masing, ya, dan juga dukungan oleh masyarakat, saya yakin bahwa kemungkinan besar ketika Ruben memutuskan untuk mengambil hak asuh itu, bisa saja pengadilan akan melihat Ruben lebih pantas untuk dititipi anak-anak ini selain ibunya, kan begitu. Saya kira seperti itu. Inilah yang saya katakan tadi, itu bedanya Ruben dengan orang-orang lain. Ruben tidak pernah mengambil keputusan dengan keadaan emosi. Ruben tidak pernah mengambil keputusan atau menyatakan sesuatu dengan spontan. Semua dia pikirkan dengan tenang. Semua dia pikirkan dengan hati yang dingin, kepala yang dingin gitu ya. Jadi dia tidak mau dianggap menggunakan momentum
ya, dan dianggap hanya sekedar emosi semata. Jadi makanya dia bilang kita lihat momentum yang paling tepat dan kita lihat waktu yang paling tepat.